Baiklah, di sini saya akan memberikan tutorial membuat kalkulator sederhana menggunakan Visual Basic 2010. Langkah pertama yaitu buka terlebih dahulu aplikasi Visual Basic 2010-nya. Lalu kita bisa klik New Project dan pilih Windows Form Application. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman form 1. Dan untuk ukurannya atau size-nya kita bisa sesuaikan dengan yang diperlukan. Setelah itu ke bagian toolbox, kita cari text box dan tarik ke dalam form 1 tadi. Untuk ukurannya bisa kita sesuaikan dengan yang diinginkan, baik panjangnya maupun lebarnya. Baik, setelah selesai kita bisa ke toolbox lagi dan cari button. Button ini berguna untuk kita memasukkan angka dari 1, 2, 3 sampai seterusnya dan untuk operator penghitungannya. Lalu pada tulisan button satunya kita bisa mengganti menjadi angka dengan cara ke bagian properties lalu pilih text, ubah menjadi angka 1 dan seterusnya. Setelah sudah, kita bisa langsung mengcopy paste saja untuk angka-angka yang selanjutnya dan ubah angkanya di bagian teks. Lakukanlah hal ini sampai ke angka 0. Dan kalau sudah sampai angka 0, kita bisa mencari button lagi dan untuk memasukkan operator penghitungannya. Jangan lupa untuk memasukkan button untuk proses dan jangan lupa memasukkan button untuk pertambahan, perkalian, pengurangan, pembagian, dan yang lainnya. Lakukan hal ini sama seperti yang sebelumnya dengan bisa mengubah teksnya di bagian properties. Untuk posisinya bisa sesuaikan dengan keinginan atau keperluan. Lalu ketika semua button telah dimasukkan atau kita buat, bisa kita select, lalu ke bagian properties dan pilih font
untuk mengubahnya jika ingin mengubah. Untuk kali ini saya memakai yang font tipe Palatino, lalu bold, dan ukurannya itu 9. Setelah itu, jika kalian ingin mengubah background itu bisa, namun itu hanya opsional. Dengan cara ke bagian form 1, properties, lalu pilih background image, lalu kita bisa pilih yang project research file dengan mengimpor filenya, atau dengan cara ke bagian local research langsung impor saja, tidak perlu memasukkan lagi, dan cari file yang telah disimpan sebelumnya. Dan ini untuk yang saya pilih, namun gambarnya jadinya terlalu zoom, namun kita bisa atasi dengan pilih bagian background yang di bawah tempat memilih gambar tadi dengan mengubah delaynya menjadi stretch agar dia bisa menyesuaikan dengan ukuran yang kita buat. Selanjutnya kita juga bisa mengubah background pada button-buttonnya dengan select all dan ke bagian background image juga, dan langsung saja untuk mengimpor file atau background yang telah kita simpan sebelumnya. Nah, terlihat lebih menarik bukan? Setelah menambahkan background. Langkah selanjutnya agar kita bisa menampilkan angka 1, 2, 3, dan seterusnya pada text box, yaitu dengan klik 2 kali pada button 1, lalu kita akan masuk ke halaman coding. Kemudian ketik text box 1, titik teks, sama dengan text box 1 titik teks, dan ketik 2, di tengah-tengahnya diberi angka 1 sesuai dengan button yang kita klik. Lakukan hal ini juga dengan klik 2 kali pada button 2. Kita bisa mengcopy saja dari yang sebelumnya dibuat, dan hanya perlu mengubah angka yang berada di antara petik 2, ubah menjadi angka 2. Dan yang ketiga ini juga sama, kita kopas, ubah menjadi angka 3. Setelah itu kita akan lihat terlebih dahulu apakah kode yang dimasukkan berhasil. Kita akan run. Kita coba klik 1, 2, 3, dan dia berarti berhasil untuk
Perkodingan yang pertama. Tahapannya sama seperti sebelumnya. Kita hanya perlu mengkopas dari yang ada dan ubah angkanya sesuai dengan button tersebut. Dan setelah semua selesai, kita akan coba run lagi untuk mencoba mengklikkan angkanya satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Berhasil ya, dapat dilihat. Oke. Namun, jika kita ingin melakukan penjumlahan itu belum bisa. Maka kita harus mendeklarasikan kodenya pada masing-masing button yang ada. Setelah itu kita bisa melakukan pengoperasian pada button penjumlahan. Nah, namun sebelum itu kita perlu mendeklarasikan dengan dim angka as double, dim rumus as string. Baik, selanjutnya kita akan berpindah ke button penjumlahan lagi. Setelah selesai, kita bisa balik ke button penjumlahan tadi, mengetik angka sama dengan file dalam kurung text box 1 titik text tutup kurung. Selanjutnya rumus sama dengan ketik 2, masukkan penjumlahan, masukkan tanda plus. Lalu yang ketiga text box 1 text box 1 titik text sama dengan nothing. Nothing ini sendiri yang berarti kosong, berfungsi untuk menghapus tanda plus saat kita menggunakannya agar tidak muncul pada text box 1. Selanjutnya kita beralih ke button sama dengan menggunakan percabangan if else dengan ketik if rumus sama dengan ketik 2 plus then, lalu di bawahnya text box 1 titik text sama dengan angka plus file dalam kurung text box 1 titik text, dan di bawahnya itu ada and if. Kita akan coba run apakah pertambahannya berfungsi. Baik, misalnya 2 plus 2 sama dengan, dan ya, berfungsi. Berarti yang telah kita buat sudah benar. Oke, selanjutnya kita akan lakukan juga pada pengurangan. Lalu kita akan lakukan juga pada pengurangan. Tinggal copy paste saja yang pada pertambahan di atas tadi, ubah tanda plusnya menjadi minus. Pada perkalian juga sama, ubah
yang dalam petik tadi ubah menjadi bintang. Dan pembagian pun sama. Kopas dan ubah menjadi slash untuk pembagian. Lalu pada button sama dengan tadi, kita deklarasikan juga untuk pengurangan perkalian dan pertambahan. Untuk yang atas, kita ketik else if. Bisa mengkopas pada bagian yang plus itu, hanya mengubah if-nya menjadi else if. Dan jangan lupa ubah tanda plusnya menjadi minus atau sesuaikan dengan yang kita perlukan. Selanjutnya kita akan melakukan pada button, koma, akar, persen, dan tanda plus minus. Untuk button koma, kita bisa kopas pada misalnya 0 dan ubah saja tanda plus menjadi koma. Lalu akan kita coba run 1,2 ditambah 2,2 sama dengan 3,4 dan berhasil.
Lalu kita masukkan di percabangan else if pada button sama dengan, yaitu else if rumus sama dengan akar. Sama seperti yang sebelumnya, hanya berbeda tanda akar saja. Kita coba jalankan lagi. 100 akar 5 sama dengan 10, dan ya berhasil lagi. Selanjutnya kita pilih button plus minus. Kita bisa klik if text box 1 titik text pada tanda plus minus terlebih dahulu, titik trim kurung 2, lalu tanda kurang dari dan lebih dari, lalu tanda kurang dari dan lebih dari, ketik 2 dan, lalu di bawahnya current value, lalu di bawahnya ketik dim untuk mendeklarasikannya current value as double sama dengan file dalam kurung text box 1 titik text, file dalam kurung text box 1 titik text tutup titik text tutup kurung, dan di bawahnya lagi current value sama dengan minus current value text box 1 titik text sama dengan current value titik to string kurung 2 to string kurung 2. Kita akan coba jalankan apakah berfungsi sama seperti sebelumnya. Misalnya minus 50 ditambah ditambah 40 sama dengan minus 10, dan ia berfungsi. Baik, untuk button penghitungan yang terakhir yaitu persen, kita klik 2 kali, dan selanjutnya untuk kodenya if text box 1 titik text titik trim kurung 2 tanda kurang dari dan lebih dari, petik 2 dan. Ini sama seperti yang tanda plus minus atas ya. Kita bisa copy paste saja. Current value sama dengan current value slash 100, dan yang bawahnya sama seperti yang sebelumnya, text box 1 titik text sama dengan current value titik to string kurung 2. Pada bagian button sama dengan tadi, kita deklarasikan juga else if rumus plus slash minus dan dim current value as double sama dengan file
dalam kurung text box 1 titik teks tutup kurung. Selanjutnya kita bisa langsung kopas saja di bagian ini karena sama saja. Dan untuk else if, koma juga sama seperti yang plus, minus, kali, hanya beda tandanya saja. Setelah itu else if rumus sama dengan petik 2% then dim current value as double sama dengan file dalam kurung text box 1 titik teks tutup kurung. Text box 1 titik teks sama dengan dalam kurung current value /100 tutup kurung. String kurung tutup kurung. Lalu kita akan coba jalankan lagi apakah berfungsi. Misal 50% dan ya berhasil menjadi 0,5. Baik, untuk dua terakhir ada delete dan AC. Kita akan lakukan pada AC terlebih dahulu. Klik dua kali button AC, lalu ketik rumus sama dengan nothing, lalu angka sama dengan nothing, dan text box 1 titik teks sama dengan nothing, yang berarti kita akan menghilangkan rumus maupun angka yang terdapat pada text box 1, yang berarti kita bisa menghapus atau menghilangkan rumus maupun angka yang terdapat pada text box 1. Kita kasih contoh 147 dan AC akan hilang semua. Baik, untuk yang terakhir, ke button delete, kita bisa ketik if text box 1 titik teks titik length tanda kurang dari dan lebih dari 0 dan lalu di bawahnya text box 1 titik teks sama dengan text box 1 titik teks titik remove dalam kurung text box 1 titik teks titik length dikurang 1 tutup kurung. Kita akan menghapus satu angka atau satu nomor pada text box tersebut.
Kita akan coba jalankan misal 147 dan delete, dia akan menghapus satu persatu. Baik, berarti semua button pada kalkulator ini sudah berfungsi dengan baik. Baik, kita akan mencoba semua button yang ada dan telah berfungsi. Seperti yang bisa kalian lihat di layar, 8, 2 ditambah 4 sama dengan 86. Lalu dikurang 2 sama dengan 84, dikali 2 sama dengan 168, lalu dibagi 4 sama dengan 42, lalu kita tambah 18,2 sama dengan 60,2, selanjutnya ditambah 6,8 min 6,8 sama dengan 54, lalu diakarkan 7,3, lalu kita persenkan 0,07. Proses pembuatan kalkulator pada Visual Basic 2010 telah selesai.